Ingat bahwa malu ini bagian daripada asas keimanan juga. Semakin tinggi rasa malunya, semakin kuat imannya. Karena malu sendiri adalah kunci setiap kebaikan. Malu ini bagian daripada iman. Malu ini adalah akhlak yang terpuji dan mulia. Bahkan malu ini termasuk khuluq Islam atau akhlak Islam. Dan malu ini bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan malu ini juga syariat seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Rasul mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma sita. Sesungguhnya apa-apa yang didapati manusia dari kalam-kalam kenabian yang terdahulu, kalimat apabila engkau tidak punya malu silakan lakukan sekehendakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan malu itu kita praktekkan? Pertama, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas kitab kalam-kalam singkat dari Nabi, tapi syarat dengan makna, terangkum dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita sudah masuki halaman ke 254, poin ke-79 tentang cabang keimanan. Baik, kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Adapun sifat malu termasuk cabang dari keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cabang-cabang yang bisa mengokohkan keimanan kita. Kita tahu bahwa kenapa badan kita ini bisa bergerak untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan dan kebajikan serta amal saleh. Tidak lain yang menggerakkan semuanya adalah iman. Sebab kalau iman sudah menghujam dalam hati seseorang, maka iman itu akan menggerakkan segalanya. Iman itu akan menyemangati segalanya. Dan seseorang akan semangat untuk beribadah
dan melakukan amal saleh. Sebaliknya, kalau seandainya iman itu melemah dalam hati kita, maka akan melemahkan seluruh badan kita untuk melakukan ibadah. Bahkan boleh jadi cenderung mengikuti hawa nafsu, sehingga terjerembab kepada banyak kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Makanya ada istilah ulama ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Kapan itu bertambah? Maka ulama mengatakan yazidu bitta'ah, saat kita rajin melakukan ketaatan. Dan kapan iman itu melemah? Para ulama mengatakan wa yanqusu bil ma'asi, ketika kita banyak melakukan kemaksiatan. Artinya, kalau seseorang berusaha untuk memupuk keimanan dengan baik dalam badannya, maka dia akan mendapatkan keistiqomahan dalam ibadahnya. Tapi kalau orang meremehkan keimanan dalam dirinya, maka akan menghilangkan kesungguhan di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keajaiban iman. Iman bisa menggerakkan seseorang yang tadinya lemah menjadi kuat. Seseorang yang tadinya seseorang yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Bahkan seandainya orang ini ditimpa musibah apapun, selama keimanannya kuat, boleh jadi musibah itu tidak akan dihiraukannya. Lihat Bilal ibnu Rabah radhiyallahu an, saat disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf, majikannya, dijemur di tengah padang pasir, di bawah terik matahari, terikat dengan batu, kemudian disabit dengan tongkat sampai tidak berhenti kecuali yang memukulnya kelelahan. Tapi Bilal berusaha menggabungkan antara sakitnya siksaan dengan kelezatan iman. Itulah yang membuat siksaan itu tidak berasa bagi Bilal ibn Rabah. Artinya bahwa kalau keimanan kita ini terus dipupuk, musibah apapun yang menimpa kita, maka musibah itu akan berlalu. Seorang ibu di zaman Nabi SAW dihabarkan bahwa putranya meninggal dalam peperangan. Tapi yang ditanya, bagaimana nasib Nabi SAW? Kemudian dikatakan lagi kepada ibu ini, suamimu meninggal juga di peperangan. Tapi ibu ini mengatakan, bagaimana kondisi Rasulullah? Dikatakan lagi kepada ibu ini, saudara-saudaramu juga meninggal dalam peperangan. Maka ibu ini tetap mengatakan, bagaimana kondisi Nabi SAW? Itulah keimanan yang kuat. Dia tidak peduli dengan keluarganya yang meninggal syahid di peperangan. Dia hanya bertanya soal kondisi Nabi SAW. Sampai ketika dia melihat betul-betul Nabi selamat dan tidak cedera sedikit pun, barulah dia mengatakan, demi Allah, segala musibah yang menimpa diriku setelah aku melihatmu, hai Rasul, semuanya hampa dan tidak berasa. Begitulah iman. Kalau sudah menghujam dalam dada, musibah apapun, keperitan apapun dalam hidup ini, maka dia bisa menghadapinya. Kalaulah seandainya seseorang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kesehatannya sedang diuji, boleh jadi ekonominya sedang diuji,
atau mungkin keluarganya, atau hal-hal yang lainnya. Meninggal orang yang dicintai, seperti anak, pasangan dan yang semacamnya. Hilang kekayaan karena sebuah musibah. Rumah hilang, kendaraan hilang, bahkan uang pun hilang. Bagi orang-orang yang imannya tinggi, maka bagi dia musibah-musibah itu semua akan berlalu dan hampa dan tidak akan berasa. Itulah keajaiban iman. Menghilangkan kesedihan menjadi kebahagiaan, menghilangkan keperitan menjadi sebuah ketenangan. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu memiliki banyak cabang. 70 atau 60 sekian cabang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa cabang dari keimanan, dari yang tinggi sampai yang paling rendah. Adapun yang paling tinggi adalah ucapan tauhid la ilaha illallah. Adapun yang paling rendah, seseorang membuang sesuatu yang bisa mengganggu manusia dalam perjalanan. Dan perasaan malu juga bagian daripada cabang keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang cabang-cabang keimanan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, menukilkan beberapa kalam ulama bahwa cabang-cabang iman itu terdiri dari 3 amalan. Cabang-cabang keimanan itu terdiri dari 3 amalan. Pertama yang disebut dengan a'malul qalbi, amalan-amalan hati. Yang kedua disebut a'malul lisani, amalan-amalan lisan. Dan yang ketiga disebut a'malul badani, amalan-amalan badan. Kemudian para ulama mencontohkan apa itu amalan hati, apa itu amalan lisan, dan apa itu amalan badan. Adapun amalan hati, di antaranya beriman kepada Allah, masuk padanya beriman kepada zatnya dan juga sifat-sifatnya serta nama-namanya. Kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, bahkan beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk, serta beriman dengan hari kemudian atau disebut dengan hari akhir. Di antaranya beriman dengan hari akhir, beriman tentang kubur, ada nikmat dan azabnya. Beriman dengan hari kebangkitan dan hari pengumpulan manusianya. Beriman dengan adanya hisab, adanya timbangan, adanya titian, bahkan adanya surga dan neraka. Ini semua bagian daripada amal-amal hati. Termasuk amalan hati adalah meletakkan mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terkait dengan amalan hati. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keikhlasan, di mana orang yang ikhlas itu hatinya tidak ada riya, tidak ada nifak, senantiasa bertobat dan takut, mengharap dan syukur, sabar dan redha, tawakal dan rendah hati, dan begitu seterusnya. Ini semua termasuk amalan hati. Termasuk juga meninggalkan sombong, meninggalkan ujub, meninggalkan hasad, meninggalkan dengki, meninggalkan dendam. Ini semua disebut amal hati. Dan ini bagian daripada cabang-cabang iman.
Di sana ada amal badan, seperti yang kedua amal lisan, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, berdoa dan berzikir, beristighfar dan bertasbih. Ini semua adalah amalan-amalan lisan, dan ini juga bagian daripada cabang-cabang keimanan. Kemudian juga di sana ada amal badan. Contohnya, seseorang melakukan taharah, bersuci, baik dari hadas besar atau hadas kecil. Di antaranya membuang najis, kemudian juga menutup aurat, kemudian melaksanakan salat fardu ataupun sunnah, begitu juga zakat. Ini semua amal badan. Memberi makan orang yang kesulitan, memuliakan tamu, berpuasa yang wajib atau yang sunnah, beriktikaf, mencari malam Lailatul Qadar, haji dan umrah, termasuk dalamnya tawaf. Kemudian juga berhijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dan macam-macam dari amal-amal badan. Lah, ini contoh-contoh daripada cabang-cabang keimanan yang disebutkan para ulama. Lah, dalam hadis ini Nabi SAW membuat contoh 3 daripada cabang keimanan, tetapi memilih contoh yang paling tinggi dan contoh yang paling rendah, dan juga tengah-tengah. Adapun yang paling tinggi adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Adapun yang paling rendah menghilangkan gangguan supaya manusia aman di jalan. Adapun tengah-tengahnya perasaan malu, dan kesemuaannya adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan bahas satu persatu. Cabang yang paling tinggi dalam keimanan adalah tauhid. Wajar, karena tauhid adalah intisari dari maksud penciptaan Allah kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah kepadaku. Artinya disuruh untuk mentauhidkan aku. Makanya tauhid, kalimatul la ilaha illallah, menjadi puncak daripada keimanan. Tanpa kalimat ini, maka iman tidak pernah akan ada. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang menentukan ada dan tidaknya iman. Karena kalimat inilah yang memunculkan adanya iman, makanya diletakkan yang paling tinggi. Dan kalimat tauhid adalah kalimat yang didengung-dengungkan seluruh para nabi dan rasul saat berdakwah. Sebab diturunkannya kitab-kitab langit, bahkan sebab diciptakannya langit, bumi dan alam semesta, itu semua dikarenakan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di banyak tempat karena keutamaannya. Di antaranya dibaca Nabi SAW saat Rasul mengalami kesulitan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi kalau seandainya sedang kesulitan, maka Rasul akan membaca zikir la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW saat kesulitan, beliau membaca kalimat la ilaha illallah berulang kali, karena kalimat ini bisa menghilangkan kesulitan. Maka Nabi SAW mengajarkan lafaz ini pada setiap azan dan juga setiap qomat. Saat dikumandangkan azan dan saat dikumandangkan qomat, maka kalimat ini dilantunkan sebagai bentuk tauhid dalam kedua ibadah itu.
Bahkan Nabi SAW menjadikan kalimat ini sebagai zikir pagi dan petang. Bahkan zikir ketika keluar rumah. Tentu tidak lain karena kalimat ini bisa mencegah dari gangguan-gangguan syaitan dan hal-hal yang buruk yang akan menimpanya. Bahkan kalimat ini kalau ditimbang langit dan bumi, maka kalimat ini jauh lebih berat dibandingkan keduanya. Dan Nabi sampai menjamin orang-orang yang mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya, maka dia akan selamat. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapapun yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Ya, karena kalimat itu adalah miftahul jannah, kunci daripada surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab itulah wajar kalau seandainya kalimat ini adalah cabang tertinggi dalam keimanan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mencontohkan cabang keimanan terendah. Apa itu? Imatatul adza anit thariq. Seseorang membuang sesuatu yang bisa mengganggu manusia di jalan. Ibu dari rumah ke pengajian, nampak di jalan ada paku. Kalau seandainya sepeda motor menabraknya, pasti akan meletus, minimalnya bocor halus. Maka ini akan membahayakan orang. Iya, kalau seandainya dia mengendarai. Bagaimana kalau tidak mengendarai, berjalan kaki, bisa ketusuk kakinya. Dan ibu sudah melihatnya. Kalau seandainya ibu turun atau sempat mengambil dan menyisihkan ke bahu jalan, maka ini sebuah keimanan yang ibu sedang tanamkan. Karena itu bagian dari cabang-cabang keimanan. Apalagi kalau kita melihat keutamaan orang yang membuang hal-hal yang mengganggu di jalan ini, banyak sekali. Pertama, bahwa orang yang suka membuang hal-hal yang bisa mengganggu orang di jalan, baik batu, paku, beling dan yang semacamnya, ini sebab kita ini dijauhkan dari api neraka. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, bahwa membuang gangguan yang ada di jalan supaya para pengguna jalan merasa aman, ini bagian dari sedekah, Bu. Ibu bersedekah kepada setiap yang berjalan. Coba ibu bayangkan, kalau seandainya jalan itu sibuk, mungkin satu hari itu bukan ratusan orang yang lewat di situ, tapi ribuan orang yang lewat di situ, Bu. Kemudian ibu mengambil satu paku yang kira-kira kalau seandainya tidak dibuang, banyak kaki yang akan menginjak kaki itu. Kemudian ibu ambil entah berupa beling, paku, batu dan yang semacamnya. Ibu ambil, ibu sisihkan ke bahu jalan. Berapa ratus jiwa yang diselamatkan ibu. Artinya berapa pahala yang ibu akan dapat dari pengguna jalan itu. Kalau 100 orang yang lewat, berarti 100 pahala ibu dapat. Kalau seandainya itu baru satu hari itu, bagaimana 2 hari, 3 hari dan begitu seterusnya. Dan ini bentuk sedekah. Amalan ringan tapi pahalanya melimpah. Hanya mengambil batu yang besar yang mengganggu orang di jalan, tapi berapa jiwa yang ibu selamatkan. Maka ini sedekah yang luar biasa. Makanya Rabi' ibn Khaytham rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, apabila dia berjalan dari rumahnya ke masjid, kemudian melihat ada hal-hal yang mengganggu di jalan, dia ambil, kemudian disisihkan. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau ini ada pahalanya, aku transfer kepada orang tuaku yang sudah meninggal." Seperti itu para ulama, menjadikan hal-hal yang remeh-temeh tapi menjadi pahala besar, bahkan bisa dikirim untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena membuang hal-hal yang membahayakan manusia di jalan itu sedekah untuk setiap muslim yang lewat di jalan itu. Kemudian juga yang ketiga, bahwa membuang hal-hal yang membahayakan manusia di jalan, itu jalan dari sebab-sebab kita mendapatkan ampunan. Nabi SAW sampai mengatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin
wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akharahu fasyakara Allah lahu faghafara lahu. Ada seorang laki-laki, kata Rasul, lewat di sebuah jalan. Dia melihat ada dahan pohon yang melintang ke jalan dan membahayakan. Dia tebas. Kemudian dia bersyukur kepada Allah karena bisa menebasnya sehingga orang bisa lalu lalang dengan aman. Apa yang terjadi? Faghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tanpa sadar kan, Bu? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang lepas dari kesalahan? Kita ini perlu ampunan dan rahmat Allah. Tapi menggugurkan dosa tidak mesti harus tengah malam kita bangun tahajud, kemudian istighfar banyak-banyak. Banyak jalan untuk supaya Allah mengampuni dosa kita. Salah satunya adalah dengan cara menghilangkan gangguan orang yang lewat supaya aman berjalan. Termasuk juga orang yang membuang hal-hal yang membahayakan di jalan raya sehingga pengguna jalan bisa tenang berjalan. Maka ini jalan untuk melakukan amal saleh. Jalan untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kita sedang beramal saleh itu, Bu. Jadi amal saleh itu bukan salat, puasa, zakat, haji, kemudian i'tikaf di masjid. Bukan itu saja. Amal saleh itu umum. Bisa apa saja kita lakukan. Salah satunya membuang hal-hal yang membahayakan bagi pengguna jalan. Apalagi yang terakhir, imatatul adza anit tariq, membuang hal-hal yang mengganggu pengguna jalan itu bagian daripada cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan perasaan malu itu bagian daripada iman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa malu ini menunjukkan kekuatan iman. Setiap manusia bertambah malunya, maka setiap itu pula keimanannya meningkat. Setiap hilang seseorang dari rasa malunya, maka ketika itu juga melemah perasaan imannya. Karena malu inilah yang membuat kita tidak mau melakukan kemaksiatan. Ketika kita melangkahkan kaki ke tempat maksiat, dalam hati malu, bukankah Allah sedang memperhatikan kita? Akhirnya tak jadi dilangkahkan kaki ke tempat maksiat. Ketika lisan ini sudah mulai hendak menggibah saudaranya, tak jadi menggibah karena Allah Maha mendengar gibahan kita dan ada pertanggungjawabannya. Ketika kita mungkin hendak melakukan kejahatan, tak jadi melakukannya karena Allah terus memantaunya, dan begitu seterusnya. Tertanam perasaan malu sehingga imannya menguat, dan ketika iman kuat maka maksiat pun tidak mungkin dilakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malu ini adalah perhiasan bagi seorang mukmin. Karena malu ini bagian daripada akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ini pasti mendatangkan kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sebaliknya orang yang tak punya malu, maka hidupnya tidak akan ada kebaikan. Lihat para pelaku maksiat itu. Mereka berzina, mereka berjudi, mereka mabuk, mereka zalim dengan orang, bahkan mereka sampai meninggalkan kewajiban salat 5 waktu dan yang semacamnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak punya rasa malu dengan Allah. Bahkan tidak punya rasa malu dengan diri sendiri. Makanya orang yang memiliki perasaan akhlak malu ini, maka dia telah terhiasi dengan akhlak mulia. Dan biasanya orang yang punya sifat malu ini, kebaikan akan terus lengket dengan badannya. Orang yang punya sifat malu, maka dia akan bermulazamah dengan kebaikan. Artinya kebaikan tidak mungkin lepas pada dirinya, ingin terus berbuat baik. Begitulah perasaan malu bisa membangkitkan orang untuk beramal soleh, karena itu bagian daripada iman. Karena memang malu sendiri akhlaknya para nabi, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para ulama. Ya. Tapi meski demikian, jangan dipahami bahwa malu itu semuanya dipuji. Tidak, ada malu yang dipuji, ada malu yang dicela.
Kapan perasaan malu dipuji? Ketika perasaan malu ini menjadikan pelakunya menjauhkan dari perbuatan yang tidak pantas dilakukan dan menggerakkan hatinya untuk badannya melakukan kebaikan. Adapun malu yang tercela adalah malu yang pelakunya tercegah untuk mengucapkan kalimat yang benar, untuk mengajak manusia dari kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan itu bentuk dari kelemahan, kehinaan, di mana syaitan bisa menguasainya. Ingat bahwa malu ini bagian daripada asas keimanan juga. Semakin tinggi rasa malunya, semakin kuat imannya, karena malu sendiri adalah kunci setiap kebaikan. Malu ini bagian daripada iman. Malu ini adalah akhlak yang terpuji dan mulia. Bahkan malu ini termasuk khuluq Islam atau akhlak Islam, dan malu ini bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan malu ini juga syariat seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana Rasul mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya apa-apa yang didapati manusia dari kalam-kalam kenabian yang terdahulu, kalimat apabila engkau tidak punya malu silakan lakukan sekehendakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan malu itu kita praktekkan? Pertama, malu kalau seandainya seorang wanita membuka auratnya, sehingga dia berusaha menutup auratnya, sebab kalau terbuka malu dia karena telah menentang ajaran Islam. Apabila seorang gadis keluar dari rumah, kemudian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah, dandanannya berpakaian tapi telanjang, jalannya berlenggak-lenggok, menggunakan wewangian memfitnah orang, maka kalau dilakukan, maka wanita itu tidak punya malu. Sebab kalau dia punya malu, dia tidak akan keluar seperti itu. Ataupun seorang wanita yang sering keluar rumah tanpa izin suaminya, wanita ini tak punya rasa malu. Atau seorang wanita keluar dengan wewangian, maka wanita ini tidak punya rasa malu. Atau seorang wanita ini ganti pakaian di rumah yang bukan rumah suaminya, maka ini juga wanita yang tidak punya rasa malu. Atau wanita yang lisannya suka menggibah, maka ini juga wanita yang tidak punya rasa malu. Atau wanita yang berkhalwat dengan yang bukan mahramnya, maka wanita itu juga wanita yang tidak punya rasa malu. Dan macam-macam bentuknya. Seorang wanita ataupun laki-laki yang berusaha melanggar syariat-syariat Allah, maka hakikatnya keduanya tidak punya rasa malu sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga banyak contohnya tentang akhlak malu ini. Inilah di antara sekitar penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cabang keimanan. Baik, kita perhatikan bukunya. Ibu lihat bukunya halaman 255. Kata pengarang, hadis ini termasuk di antara sekian banyak nas yang menjelaskan bahwa iman adalah nama yang mencakup keyakinan dan amal hati, amalan anggota badan, serta ucapan lisan. Jadi iman itu terbagi dengan 3 amalan: amal hati, amal badan, dan amal lisan. Segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah, demikian pula semua yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu perkara wajib ataupun sunnah, semua itu masuk dalam kategori iman. Jadi seluruh bentuk ketaatan, Bu, mau salat wajib seperti salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, ataupun yang sunnah-sunnah, umroh, sedekah, baca Quran, berzikir, dan begitu seterusnya, itu semua bagian daripada iman. Beliau menyebutkan cabang yang paling tinggi, yang paling rendah, dan yang di antara keduanya, yaitu sifat malu. Bisa jadi disebutkannya sifat malu karena ia merupakan sebab terkuat yang mendorong terlaksana seluruh cabang keimanan. Orang yang malu kepada Allah disebabkan nikmatnya pasti akan mengagungkan dengan nama-namanya,
Sementara hamba yang mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan kepada Rabb yang agung, dia telah berbuat zalim dan jahat terhadap dirinya sendiri, maka itu tanda hilang rasa malunya. Maka sifat malu ini mendorong untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan juga sunnah. Jadi sifat malu ini luar biasa karena bisa mendorong keimanan meningkat. Tingkatannya yang paling tinggi, paling pokok dan paling mendasar dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu dengan jujur dalam hatinya, dia mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak menyandang sifat agung ini, yaitu sifat uluhiyah, kecuali Allah semata. Lalu dia mengakui hal tersebut dan beribadah kepada Rabb-Nya dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama. Maka seluruh cabang keimanan yang lainnya merupakan cabang dan buah dari pokok utama ini. Artinya puncak daripada iman itu la ilaha illallah. Yang lainnya adalah cabang-cabangnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan sebagiannya berupa keikhlasan pada zat yang berhak diibadahi dan sebagian lain berupa perbuatan baik kepada sesama makhluknya. Jadi iman itu bisa berkaitan dengan hak Allah dan juga hak hamba-hambanya. Adapun hak Allah ya berupa keyakinan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak makhluk adalah kebaikan kita sesama manusia. Hal ini juga memberikan perhatian lebih pada perbuatan menyingkirkan gangguan dibandingkan seluruh jenis kebaikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, karena jenis kebaikan ini adalah kebaikan yang dengan manfaat dicapai dan sekaligus kebaikan dengannya tercapai mudarat, tercegah mudarat terhadap makhluk. Artinya begini, kenapa Nabi memilih perkataan membuang hal-hal yang bisa mengganggu pengguna jalan? Kenapa tidak memilih cabang-cabang iman yang lainnya? Bukankah banyak? Rasul ingin mengambil manfaatnya. Sebab dengan kita membuang gangguan di jalan, selain orang tercegah dari celaka, sehingga orang tidak bahaya ketika lewat di situ, yang kedua dia sedang bersedekah, sedang melakukan kebaikan. Itulah kenapa kemudian Rasul memilih kalimat ini. Apabila kita mengetahui bahwa cabang-cabang keimanan itu seluruhnya kembali kepada perkara-perkara ini, maka seluruh perilaku kebaikan merupakan cabang-cabang keimanan. Sungguh para ulama telah menjelaskan cabang-cabang iman tersebut. Di antara mereka ada yang menyebutkan cabang-cabang tersebut sejumlah yang disebutkan di dalam hadis. Ada pula yang menyebutkan mendekati jumlah tersebut. Akan tetapi apabila seseorang yang telah memahami maknanya, maka memungkinkan baginya untuk memasukkan setiap perilaku dan perangai yang disebutkan oleh syariat berupa ucapan atau perbuatan atau yang tampak dan yang tidak tampak sebagai bagian daripada cabang keimanan. Artinya begini, hadis kan sudah membatasi cabang iman itu 70, ada yang mengatakan 60 sekian. Ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan karena cabang iman itu lebih daripada itu. Pokoknya kebaikan apapun yang kita lakukan, maka itu masuk dari cabang-cabang keimanan selama perbuatan yang kita lakukan itu meningkatkan iman dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan sungguh Allah mensifati keimanan ibarat sebuah pohon yang bagus akar dan buahnya. Akarnya tertanam kuat, sedangkan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Begini Bu, orang yang beriman, kita tahu Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu seperti sebuah lampu yang diletakkan di lampu kaca. Jadi ada, kalau zaman dulu ada namanya petromak tuh kan Bu ya. Di dalamnya ada apinya, kemudian ditutup dengan kaca dan bisa menerangi sekitarnya. Maka api itu imannya, kaca itu perhiasannya, adapun penerangannya kemana-mana itu manfaatnya. Jadi orang yang beriman atau orang yang terhujam keimanan dimanapun mereka berada, maka mereka akan bermanfaat. Tidak akan pernah merugikan orang, bahkan akan selalu menguntungkan orang sekitarnya. Karena orang yang beriman itu tahu hak Allah dan juga hak terhadap hamba-hambanya. Inilah di antara keterangan singkat dari bab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan.
Baik, kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.